Selamat malam semuanya. Selamat malam. Gimana kabar teman-teman malam hari ini, sehat semua? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Mas Riyadi, hujan nggak di rumah? Saat ini enggak, Pak. Enggak. Enggak. Ya, oke. Ini udah mulai gerimis dari sore ya. Mas Riyadi tinggal di mana? Di daerah Setu, Pak. Daerah Setu ya. Oh, dekat Iya. daerah Setu ya. Oke, ada yang belum UTS? Saya belum, Pak. Siapa? Saya, Teddy. Teddy. Kenapa? Waktu kemarin lupa, Pak. Hah? Lupa? Maksudnya lupa gimana? Kuliah lupa itu? Eh, gimana alasannya lupa? Gimana? Ted? Ya, kemarin waktu kerja gak lupa ngeliat kampusnya gitu, Pak. Oh, nggak ada temen ngasih tahu emang. Lagi sih. 26 agak bingung juga sih kalau saya lupa ya. Tapi masuk grup kan? Kenapa, Pak? Masuk WA grup nggak? Masuk, Pak. Nah itu kan ada informasinya kan ya. Selalu di itu. Oke, ini kan hanya saya waktu itu kan ngerjainnya kan sebelum itu ya, sebelum UTS 1 minggu ya, presentasi aja kan. Kamu tahu kan tadi UTS-nya apa coba? Kalau kamu tahu. Nah, waktu itu saya belum sempat buka grup juga, Pak. Jadi belum tahu informasinya. Pas tahu hari HUTS, suruh bikin presentasi. Ah, sekarang tahu kan? Ya, sekarang tahu. Sudah ada. Sudah ada presentasi videonya. Belum dibikin, Pak. Bikin. Lah ngapain lagi? Kan tinggal di-upload nanti saya kasih ya. Kalau bikin nanti nambah lagi waktunya ya. Saya pikir sudah ada, tinggal belum di-upload Pak gitu kan. Belum bikin tapi ya. Ada berapa orang yang belum? Ini baru 26 orang ya. Siapa lagi yang belum? Selain Teddy, ada. Ya, jadi kalau ya telat kan tinggal upload susulan ya, bukan berarti nggak ngerjain ya. Kalau kayak gini gimana tuh Teddy? Kamu mau UTS ya susulan atau gimana? Susulan, Mas Teddy. Itu kalau susulan berarti soalnya tetap sama ya, Pak, bikin presentasi. Iya sama, nggak apa-apa. Saya mah paling gampang kok ya, sama kerjain, nggak ribet saya mah. Yang video tinggal Pak, tiba-tiba saya udah bikin tuh kan, telat upload dibukain gitu kan, yang penting dikerjakan. Nggak ribet gitu ya teman-teman. Makanya saya bilang tadi udah ada belum gitu. Tadi mau saya buka dulu di sini nih, ayo cepat gitu kan. Di pertemuan 8 ini gitu. Biar masuk nilainya gitu kan. Nah sekarang ini kenapa ini kampusnya agak nggak benar nih kampus. Nah di sini kan ada 26 jumlah pesertanya itu sebenarnya ada 31, jadi sekitar ada 5 orang sebenarnya yang belum ya. Nah, jadi mohon dikerjakan aja ya. Jadi kerjakan, nanti kalau belum sempat diupload karena udah ditutup waktu itu kan sampai tanggal hari H-nya ya kalau nggak salah ya. Jadi ya tinggal di-upload aja hari malam ini gitu teman-teman ya. Jadi sampai kapan nih tadi nih? Jangan lama nanti yang terlalu lama gitu kan waktunya. Nah, nanti dikerjain. Dikerjain gitu kan.
Udah dikerjain langsung diupload. Selain tadi siapa aja? Ini 23, 26. Belum ada selain tadi. Berarti sudah semua ya. Oke. Jadi jangan sampai nanti di ujung teman-teman ya waktu pas mau keluar nilai, Pak UTS saya belum. Nah itu kayak gitu. Itu kayak gitu agak sulit nilainya ya. Lebih baik dikerjakan. Percaya deh, kalau saya itu sebenarnya kuliah itu yang penting teman-teman hadir, kita belajar bareng, ngerjain tugas, udah gampang ya. Oke. Nah, nggak pernah memaksakan sesuatu. Yang penting kita hadir ya, belajar bareng dengan harapan dengan seringnya kita belajar ada sesuatu yang didapat lah gitu ya. Tapi kalau emang supaya dapat semua seperti yang diinginkan agak sulit karena kan kemampuan teman kan beda-beda, juga waktunya juga beda-beda kan, saya paham banget ya. Makanya sebisa mungkin ya udah kita ketemu, kita belajar apa yang harus kita pelajarin. Begitu juga ujian, saya kasih waktu sebelumnya 1 minggu, ayo kerjakan gitu. Udah nggak sulit kok ya, nggak banyak tugas juga kan, tugasnya cuma UTS doang, udah selesai gitu. Oke, malam ini kita akan coba sesi ke-9 ya. Sesi ke-9 ya. Kita coba lihat dulu. Ada Mubarak, ada Mubarak. Kita say hello dulu deh orang-orangnya. Ada Mubarak, ada Adam, Aldi, Renaldi ada. Hadir Pak. Hadir. Terus Bagas Juni ada. Bagas Hadir Pak. hadir. Oke, ada Dava Hadir Pak. Hadir. hadir. Devri Lugas tadi udah Devri. Hadir Pak. Diva Octavia. Diva ada. Oke. Ada Doni Ferdana. Ada Doni. Doni Ferdananya ada. Hadir Pak. Hadir. Dobak Diva keluar. Eka Salsabila ada. Hadir Pak. Oke. Ada Fahmi Alimuddin. Hadir Pak. Hadir. Siapa lagi? Ada Intan Nur Syafariana ada. Hadir Pak. Oke. Hadir semua ya. Baik. Saya Pak Wirya Pak. Iya. Wirya Agustin Pak. Agustin. Samsul Oke, nanti kita Rianto kayaknya dimut dulu. Oke, sip. Nanti di akhir perkuliahan kita absen Hadir. berdasarkan yang join lewat e-kampus ya. Oke, materi hari ini atau malam ini adalah slashing UI dalam Flutter. Sebenarnya ini adalah materi yang saya pikirkan, yang seharusnya adalah kita bahas itu adalah HTTP request ya, tapi melihat dari perjalanan perkuliahan kita, kayaknya kita harus perdalam dulu basic-basic dari UI-nya gitu ya, sebelum kepada fungsinya gitu. Kalau HTTP request itu lebih condong kepada bagaimana kita nangkap data dari sebuah API dan kita tampilkan di dalam Flutter kita. Nah, untuk menampilkan sendiri emang kita belum begitu banyak belajar widget ya. Nah, sehingga saya putuskan ya sudah belajar dulu slicing UI dalam Flutter gitu ya. Nah, mungkin kalau sudah ini kita bisa belajar untuk HTTP request-nya ya. Bagaimana menangani API request dan kita tampilkan di dalam aplikasi kita. Oke, mana ya?
Oke, slicing UI adalah proses menerjemahkan desain visual ya. Jadi kita sebelum membuat aplikasi ya kita buat desainnya ya, desain UI-nya ya. Bisa menggunakan Figma, Adobe dan sebagainya ya. Nah, jadi slicing menerjemahkan dari desain menjadi sebuah kode Flutter. Itu adalah slicing UI ya. Jadi membantu menghasilkan aplikasi yang konsisten, modular dan mudah dirawat ya. Tujuan pembelajaran memahami konsep slicing UI dari desain ke kode ya, menerapkan prinsip modular dari reusable widget di Flutter. Jadi sebuah widget bisa kita gunakan kembali gitu ya. Jadi komponennya tidak kita pakai sekali ya sudah, nanti ada komponen yang serupa kita bikin lagi, enggak. Jadi kita bikin satu komponen tapi bisa reusable gitu ya. Terus 3, menyusun struktur folder yang rapi untuk proyek Flutter-nya ya. Nah, biasanya struktur folder Flutter itu seperti ini ya. Walaupun tidak jadi aturan ya, tapi konsep seperti ini cukup memudahkan kita dalam modular project kita ya. Pertama tentunya di dalam folder lib. Nah, kita buat beberapa folder ya. Di paling atas kan pasti main.dat ya, main.dat, terus adalah screen. Nah, screen ini adalah sebuah folder yang menampung halaman utama aplikasi. Kemarin kita namanya page kalau nggak salah ya. Di sini namanya screen ya, aja ya, screen sama page ya. Ini halaman utama aplikasi. Widget itu adalah komponen UI terpisah. Jadi widgetnya kita masukkan tersendiri ke dalam folder widget. Nah, model itu adalah untuk struktur datanya, yang membuat kelas ya untuk data. Nanti untuk menyimpan data dari mungkin media penyimpanan atau dari API ya, kita harus gunakan sebuah model ya. Nah, ada juga folder services, yaitu adalah untuk menangani API yang itu database dan sebagainya. Ada utils ya. Ini adalah ada constata dan helpernya ya, fungsi-fungsi yang umum ya. Dan variabel yang konstan kita simpan dalam variabel utils gitu ya. Jadi rapih itu ya struktur kodenya itu ya. Nah, ini disebut sebagai modular ya, yang dipisah-pisahkan sebagai modul. Contoh desain Figma berikut adalah desain login sederhana yang akan kita slicing ke Flutter. Jadi teman-teman bikin desainnya di Figma ya, bebas seperti ini. Contohnya adalah di sini ada logo Flutter, ada nama aplikasinya, di sini ada title sama deskripsi pendeknya ya. Mungkin kodenya kita apa, terus di sini nama aplikasinya, di sini boleh selamat datang di copy apa gitu ya. Terus di sini ada please login to continue ya. Ada sebuah text box dua text box, yang satu untuk masukkan email dan satu ada password, dan sebuah button. Ada sebuah label dan label button ya. Register ini adalah bukan label biasa, tapi adalah label button yang bisa kita klik dan menuju ke halaman registernya. Nah, ini adalah desainnya, desain UI yang kita buat di Figma atau di apapun juga. Ya, bagaimana menerjemahkan desain ini ke dalam kode kita gitu ya. Nah, dari komponen dari desain ini kita slicing ya, kita slicing pisah-pisahkan, maka kita lihat ada logo widgetnya ya, logo aplikasi kita. Terus ada juga email field ya. Jadi logo widget itu adalah gabungan antara si logo plus namanya gitu ya. Bisa dua. Jadi nggak dipisah-pisah ya, tapi digabungkan. Bisa dipisah, bisa digabungkan. Terserah kita yang buatnya aja ya. Bagus seperti apa. Nah, kalau lihat di sini adalah logo widgetnya digabung, terus ada email field ya. Ada juga password field, ada login button sama register text-nya ya. Ini ya, bukan teks biasa, itu adalah sebuah button ya. Nah, dari ini baru kita buat satu file ya. Ini satu file dan kita gabungkan ke dalam sebuah file ya.
yang kita simpan ke dalam screen-nya ya. Jadi komponennya bisa kita buat di widget, tapi halaman loginnya ya kita masukkan ke dalam screen kayak gitu. Nah, ini adalah file login.page ya, login_page.dat. Ini agak nggak konsisten sepertinya ya. Yang ini adalah screen, boleh mungkin menggunakan page atau screen ya. Tapi kalau supaya konsisten adalah file login_screen.dat gitu ya, bagusnya. Oke. Kalau mau page juga nggak apa-apa. Nah, kita buat di screen-nya yang login screen itu ada menampung semua ini ya, semua komponen ini. Jadi kita tentunya simpannya di dalam file screen-nya. Oke, di sini pakai stateless widget login page ya. Terus ini scaffold, save area ya. Oke, save area itu apa? Teman-teman kalau dia atas bawahnya kan kemungkinan lebih, kelebihan kan ada. Jadi harus ada save areanya ya. Jadi bisa di scroll ya. Terus ada padding seperti ini yang perlu perhatikan ada di bagian kolomnya ya. Di sini ada text ada logo widget. Nah, logo widget itu adalah sebuah komponen ya, yang kita inginkan di sini. Logo widget yang pertama, yang kedua adalah email file, berarti adalah di sini email file ya. Nah, setelah logo widget di sini ada ini size box itu untuk bikin antar jaraknya. Terus ada text boxnya, ada teks juga, teks biasa buat text box, teks lagi ya, welcome to back, terus ada please login to continue, baru bikin size box antar spasinya. Ada email file komponen juga ya. Ini ada password juga komponen ya, login button. Jadi semua dimasukkan ke dalam file tersendiri. Jadi sedikit codingannya hanya segini. Padahal sudah kita split ya, kita bagi-bagi ke dalam satu file. Jadi kita punya berapa di sini? Logo widget 1, terus email file, password file, sama login button, sama register tag ya, sesuai dengan yang slicingnya ya di sininya. Oke. Nah, setelah itu kita bikin logo widget di dalam folder widgetnya ya. Nah, ini namanya logo widget, extend ke status widget. Nah, kita hanya bikin returnnya adalah Flutter logo terus size 72. Ini kayaknya sih nggak benar ya. Nanti kita coba lihat aja bagaimana cara bikin gambarnya. Ini kayaknya nggak benar. Terus email field ya, juga ada untuk ada tag page, ada input decoration, ada label tag sama outline input bordernya. Terus password field ya, tag field, cuman dia ada perbedaan di bagian di obscure-nya. Obscure tag jadi true, nanti si inputannya tidak terlihat gitu, hanya sebuah apa dot kayak gitu ya. Bedanya di situ. Nah, login button kita menggunakan elevated button ya. Ini udah register tag ya, kita gunakan adalah gesture detector ya, gesture detector. Jadi kalau kita klik dia akan menuju ke halamannya. Oke. Manfaatnya adalah kode lebih struktur dan bersih, mudah diuji dan dirawat, komponen dapat digunakan kembali, kolaborasi antara desainer dan developer lebih efisien ya, dan penutupnya dengan menerapkan slicing, proses pengembangan aplikasi Flutter menjadi lebih sistematis, scalable dan profesional. Oke. Jadi sebenarnya sebelum ke sini teman-teman harus juga belajar widget-widget bawaan dari si Flutter. Mungkin dari save area, padding, scaffold kan sudah kita ya tahu ya. Save area itu apa ya? Teman-teman boleh lihat di bagian dokumen si Flutter-nya ya. Save area Flutter widget ya gitu.
Ini ada kelasnya ya. Nah ini kalau mau lihat nggak mau baca dokumennya tinggal tonton aja sebenarnya ya. Ini lebih kurang dari 1 menit kok ya. Ini save area. Ya. Ya. Udah jelas ya, sesuai dengan saya terangkan tadi, dia itu kalau save area kalau datanya banyak ke bawah, dia akan ada space tersendiri di bawahnya, ataupun kalau ada notification dari atas juga ada gitu, nggak terhalang sama yang lainnya. Itu save area ya. Apalagi yang tadi, oh iya saya udah lihat di sini ternyata ada belajar dan bedah slicing design ke Flutter di kelas Build with Angga. Ini gratis teman-teman, boleh diambil nih ya, teman-teman boleh ambil di sini. Saya share di mana ya? Ntar saya share di Grup kali Pak. grup ya, boleh. Biasanya kalau yang kelas gratis online juga dia terbatas di beberapa materi, nggak apa-apa sih, kita nggak butuh keseluruhannya. Dapat video bisa nggak semuanya? Oh dapat kayaknya sih. Oh enak ya, tuh tinggal dipelajarin aja. Oke, slicing view-nya coba di ping dulu apa nih? Mobile C berapa ya ini? C4. 4. C4 Pak. 4. Mana ya? Itu Pak yang bawah Pak. Oh ini. Oke, makasih. Oke. Bagus ya. Ini bagus ya, dari awal bagaimana cara membuat dari ini ya. Desainnya di slice jadi beberapa ya, jadi image, title, description, sama button. Persis ya, ini kayak gini ya. Setelah itu baru dia akan dibuatkan satu filenya. Nah kalau ini langsung dalam satu file ya. Alhamdulillah bisa minum kopi. Minum kopi dulu ya. Nah ini kan satu file ya. Jadi komponennya dia itu tidak disimpan ke dalam file tersendiri, digabung semua. Jadi penuh filenya, apa kodenya ya. Dan nanti kita coba pisah-pisahkannya. Oke, sebentar. Saya minum kopi dulu, santai ya. Mas Riyadi udah minum kopi, Mas Riyadi. Wah, udah 3 Bang. Itu 3 gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Kopinya dikit nih kayaknya. Nggak kerasa kopi. Oke, kita coba ya buka Flutter-nya ya. Flutter, oke. Coba Flutter saya
versi berapa sekarang. Flutternya tergantung internetnya ya. Flutter sekarang versi berapa sih? Wah, tahu ya. Oke, sudah masih lihat kayak si new version Flutter is available loh. Berarti versi saya masih di bawah, nggak apa-apa ya. To update to the latest version dan Flutter upgrade nggak usah. Coba kita buat Flutter create ya. Flutter, oh sorry, ke folder ini ya, ke folder project kita. Saya selalu naruh di dev, cd dev, terus di dalamnya ada apa? cd mobile ya, mobile. Nah, sini ada kelas C4, tapi ini aplikasi masing-masing ya. Oke, berarti adalah create Flutter slicing aja ya. Nah, slicing UI itu ya, slicing UI, create Flutter slicing UI, kita enter. Apa? Oh, kebalik perintahnya, nggak ada yang komen. Flutter create, oke. Flutter kebalik. Oke, Flutter create slicing UI. Oh, cepat sekali. In order to run your application type cd slicing UI katanya. Oke, ikutin aja cd slicing UI, enter Flutter dev. Otomatis kan dia adalah aplikasi defaultnya ya. Kita buka di code-nya aja ya. Code spasi titik enter. Oke, seperti ini. Oke, kita punya nama Flutter slicing UI dan kita akan coba buat folder ya sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Sementara kita hanya butuh untuk screen sama widget kali ya, sesuai dengan materinya. Coba kita lihat materinya. Kebanyakan hanya screen, widget, model, service, util. Sebenarnya boleh teman-teman juga tambahkan ya. Tapi sekarang kayaknya dipakai cuman screen sama widget ya. Karena kita belum belajar di database ya. Kita. Oke. Saya akan masuk ke lib sini buat sebuah folder screen ya. Saya ikutin saja screens ya. Ini jamak supaya ada filenya banyak. Kembali ke lib lagi, terus buat folder juga adalah widget ya, enter. Oke. Ya, screen itu kan untuk halaman utamanya, login page, register gitu ya, adanya di screen gitu ya. Ya, tentunya di remind.dat itu dia hanya memanggil di folder screen ini gitu ya. Oke, kita mulai dari buat apa si halaman loginnya yang ini ya, login page kayak gini. Oke, kita buat di sini sebuah file ya, boleh login screen ya, screen.dat. Oke, login page saya agak bingung apa page kalau pakai screen page atasnya screen ya. Itu ya, saya samain aja ya. Teman-teman kalau mau pakai page juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini
Saya buat satu file, itu adalah login screen. Setelah itu kita buat kelasnya. Kelasnya boleh menggunakan login page atau login screen, teman-teman terserah ya. Ini open chat language template, apalagi ini baru lagi nih kayaknya. Open chat, Control I, select a language, fill with template to get started, start typing to this or dot show this again. Apa-apa ya. Kita ini kayaknya ada fitur baru dari si Escort-nya ya. Oke, kita udah buat login screen, kita isi coba. Untuk login screen sendiri itu adalah tipenya status widget. Jadi kita cukup mengetikkan ST gitu ya. Terus ambil yang stateless widget ya. Klik, langsung kita ketik ya, jangan diapa-apain teman-teman, tangannya di atas ya. Jadi nggak usah mengklik mouse-nya, langsung klik aja login page lah, ikutin aja lah materinya. Login page sudah ya, login page dah selesai. Saya klik di mana saja, gitu ya. Oke, login page kita buat ini, login page satu, yang isinya belakangan ya. Isinya yaitu adalah scaffold ya, scaffold sama save area bodinya. Ya kita buat ini aja, tapi sebelum kesininya ya, kita buat di sini returnnya adalah scaffold. Oke. Ini kayaknya harus pakai konstanta dulu, nggak apa-apa. Kita buatin konstanta. Nah, scaffold kan kemarin kita punya banyak propertiesnya ya, kemarin yang ada macam-macam tuh. Ada untuk samping kiri ya, ada juga teksnya ya. Terus ada kemarin tiltsnya ya. Udah belajar kita kemarin itu ya. Banyak. Oke, scaffold. Nah, kita setting yang bodinya saja. Bodinya kita bikin katanya save area tadi ya. Save area. Ya. Save area childs-nya ya. Untuk sementara kita bikin aja childs-nya, isinya itu adalah sebuah teks sementara ya. Teks aja. Teks isinya adalah login page kayak gitu. Kelihatan ya. Kayak gitu ya. Sementara. Jadi ada scaffold, save area, munculnya cuman login page. Nanti kelihatan seperti apa ya, nanti kita perbaiki aja. Sementara aja, jadi belum masuk ke semuanya, belum pakai kolom dan macam-macam ya, belakangan dulu ya. Yang penting bagaimana running dulu ya. Oke, ini login screen ya. Setelah itu kita menginginkan ketika aplikasinya jalan, maka yang muncul login screen kan, maka kita atur di main.dat-nya. Nah, biasa kemarin hapus saja yang tidak perlu teman-teman ya. Kita akan hapus semuanya persis waktu kemarin kita bikin onboarding page ya. Oke, hapus. Ini komentarnya juga kita hapus. Nah, terus di bagian home-nya baru kita panggil si login page-nya gitu kan. Cons login page. Nah, ini ada login page dari slicing UI screen. Ya. Kelihatan di sini otomatis dibantu sama dia. Ya, sudah ya. Dia akan import otomatis dari screen login screen.dat ya. Dah. Nah, kita tahapannya kita simpan dan kita coba akan running dulu ya. Kita running dulu biar terlihat hasilnya. Runningnya di oke, saya pakai Linux persis kayak browser sih sebetulnya ya. Teman-teman ambil yang browser juga nggak apa-apa. Oke, lebih cepat ya.
Nah, munculnya login page di sini ya. Nah, ini adalah halaman login page-nya ya. Coba kita kecilin. Nah. Ya, segini aja ya. Ya. Ini kan terlalu besar ya ininya ya. Nah, terlalu besar, saya kecilin boleh ya? Bisa Pak. Terlalu besar ini kayak. Saya lupa lagi kecilinnya gimana. Control Shift Min ya. Enggak ya. View kecilinnya nggak tahu, lupa aja. Supaya lebih kecil, kalau tidak salah Control Shift Min ya, plus min ya. Oh iya. Oh tapi kenapa nggak bisa min? Control min nggak bisa, kalau gedein bisa. Oke. Oke, apa? Jadi lebih gede banget nih. Oke, sudah ya. Nah, yang apa yang harus kita rubah? Ya, coba kita lihat di sini. Ini outputnya, teksnya. Ini saya akan geser. Klik aja ini ya. Oke, sebentar. Ini cara kecilinnya gimana ya? Cetar elemen coba Pak. Apa? Cetar elemen dong coba. Kontrol mindang. Oh iya. Oke, nggak pakai shift ya. Shift. Terima kasih. Coba. Ya, oke, udah. Makasih. Udah bisa. Oke, sip. Ini outputnya segini, kecilin besaran dikit ya. Ya, sip. Oke, pertama di sini ada masih debug ya. Nah, ini di bagian di materialnya ya, material utamanya di sini ya, di material app adanya untuk menghilangkan debugnya teman-teman ya. Seperti biasa kita gunakan adalah show debug debug show check mode banner yang ini ya. Debug show check banner bikin false ya. Oke, coba kita simpan. Oke, sip. Berikutnya baru kita lihat di materinya ya. Kita pengen di halaman loginnya seperti apa. Nah, di sini ada shape areanya child padding. Padding itu adalah membuat space kosong ya. Boleh di atas, kiri, kanan, bawah ya. Nah, kalau di sini padding edge inset all artinya semuanya dikasih padding 24 pixel ya. Itu. Coba kita lihat pengaruhnya. Saya tambahin padding dulu ya. Saya tambahin padding berarti di bagian si login screen-nya ya yang kita buat di sini ya. Jadi setelah si save area shields-nya ini ya, kita akan bungkus si teksnya dengan sebuah widget baru yaitu adalah padding. Jadi kita klik di sampingnya caranya ya. Balik lagi, sorry. Klik sini ya, terus klik yang sini, di wrap menggunakan apa? Wrapping with padding, di wrap, dibungkus di wrap itu ya, dibungkus dengan padding. Nah, gitu. Otomatis di sini adalah akan memasukkan si tagnya jadi si padding gitu ya. Nah, di sini ada edge inset all 8, kita ganti dengan 24. Oke, coba kita lihat outputnya dulu ya supaya ada tahu perbedaannya.
Nah, lihat teman-teman di sini, ini masih yang tadi belum saya simpan ya. Coba kayak simpan sekarang, Ctrl S. Nah, sekarang dia bergeser atas sama kirinya sebanyak ini kurang kayaknya dua nih, kurang 4 ya, 24 kita buat, kita simpan lagi, Ctrl S. Nah, di sini ya, kelihatan sekarang. Jadi untuk membuat, bukan menggeser ya, sebenarnya itu adalah membuat tempat kosong di atas kiri kanan bawah itu sebanyak 24 teman-teman. Tergantung teman-teman mau seperti apa. Selesai. Berikutnya, karena kita mau menyusun ya, mau menyusun desainnya ke bawah, otomatis kita harus menggunakan si kolom ya, menggunakan kolom, berarti kan kolom. Kita lihat di sini nih, desainnya kan ke bawah ya, 1, 2, 3, 4, jadi ke bawah, jadi kolom bentuknya ya, bukan ke samping. Kalau samping row, ke bawah adalah kolom. Nah, paham ya teman-teman, jangan sampai keliru, karena kalau di yang lain kan ke bawah itu adalah row, ke samping kolom. Nah, kalau ini Flutter enggak nih. Jadi kalau dia ke bawah susunannya bertumpuk gitu ya, bertumpuk, dia ada kolom, tapi kalau berjejer dia adalah row gitu ya. Jadi kita harus buat kolom ya. Jadi ini semua ada di dalam kolom. Oke, kita akan buat kolom. Jadi mana teks ini ya, setelah padding ya, si childnya ini ya, si teksnya ini harus berada di dalam kolom, karena kan kita mau tumpuk ya, kita wrapping lagi teman-teman. Jadi yang penting tahu caranya, nggak banyak ngetik sebenarnya teman-teman ya, kalau tahu caranya ya. Jadi writing with column ya sudah, dibuatin childernya, text packnya gitu ya, selesai. Oke, tinggal tambah-tambahkannya aja. Mau dibikin apa lagi nih? Dia pakai cross axis alignment-nya adalah center. Jadi di tengah-tengahnya diawali dengan center. Coba teman-teman lihat perbedaannya, cross alignment di kolom ya. Jadi setelah kolom saya tambahkan cross alignment center. Kita gunakan cross alignment center ini. Oke ya, coba kita lihat outputnya seperti apa. Seperti ini awalnya ya, sebelum ditambahkan cross alignment center. Terus saya simpan ya. Oke, dia masih tetap di sini ya, cross alignment center. Nah ya, nggak ngaruh sebenarnya ya. Seharusnya Ctrl S, alignment itu cross itu apa sih, nyamping ya, seharusnya ke bawah ya. Coba mungkin salah di ininya, cross axis alignment, cross axis. Oh benar ya, axisnya alignment center. Oke. Oke. Satu lagi, kalau main, coba cross main apa? Main axis alignment, coba ya, saya coba tambahin ini. Main alignment center. Oke, yang saya maksud ini main center ya. Berarti kalau cross alignment center dia tetap di atas ya, nggak ada ngaruhnya. Nah, jadi kita gunakan adalah yang cross alignment center ya. Oke, jangan pakai yang ini, berarti jangan pakai mainnya. Nanti kita lihat aja outputnya seperti apa yang kita inginkan ya. Tapi di materinya pakainya, suruhnya pakai cross axis ya, kita nggak apa-apa, ikutin saja dulu. Oke, sip. Cross alignment center. Berikutnya adalah materinya apa di sini. Nah, kita bikin logo widget. Nah, logo widget ini teman-teman ya,
adalah file terpisah gitu ya, terpisah yang akan kita simpan di dalam folder widget ya. Oke. Oke, saya buat sini dulu. Berarti saya akan masuk ke ininya, buka di folder widget ini ya. Di sini di folder widget kita buat sebuah file ya. Nama filenya adalah tadi logo widget. Boleh langsung logo.dat juga nggak masalah teman-teman ya. Logo app.dat boleh gitu ya. Oke. Logo ya. Nanti yang logo app.dat ini akan kita panggil di dalam main screen-nya, di login screen-nya di sini ya. Oke. Sebelum tag login. Oke, kita kembali ke log app. Di sini kita hanya return sebuah tag sama image dulu aja ya. Nah, cuman kita belum bikin image-nya nih. Nah, ini ya return-nya ini Flutter logo atau nggak ada filter. Kasih nggak ada Flutter logo widgetnya ya. Kita buat sendiri aja ya. Kita buat sendiri return-nya sebuah tag dan sebuah logo. Coba saya akan cari logo yang bagus dulu ya. Logo Flutter aja nggak apa-apa ya. Sementara logo Flutter deh. Apa ada widget logo Flutter? Saya coba aja dulu ya. Siapa tahu ada emang. Saya yang nggak tahu gitu kan. Bisa jadi ada. Saya akan kembali lagi, berarti adalah tadi karena stateless widget jadi st stateless widget ya. Sini returnnya namanya adalah logo aplikasi, logo app kayak gitu ya, logo app. Nah, yang isinya adalah sebuah Flutter logo katanya ya tadi apa? Logo Flutter. Ada apa? Nggak ada dia. Ngarang kayaknya dia. Oke. Bentar ya. Ini ngarang teman-teman nih. Nggak ada. Oh, Flutter logo. Oke, Flutter logo. Coba Flutter logo. Flutter logo. Oh, ada bener. Oke, saya pakai Flutter logo ya. Nanti kita buat sendiri aja ya. Nah, ini Flutter logo. Jadi hanya mengembalikan sebuah gambar ya sama nama aplikasinya. Nah, ini kita akan panggil. Ini simpan dulu. Terus kita panggil di login screen di sini berarti ya, di sini sesuai dengan materinya. Materinya adalah di sini login dulu, size box baru teks. Oke. Kita ambil adalah logo. Nah, logo app dari Slicing UI widget yang kita tadi buat. Udah ya. Pakai koma tentunya ya. Udah teman-teman ya, coba kita simpan dan kita lihat hasilnya. Ini kita lihat Ctrl S. Oke, seperti ini ya ukurannya ya. Kita coba size-nya kita rubah dulu. Kita rubah dulu di bagian si logo ya, logo ini kita ganti size-nya, ada size 72 katanya. Kita simpan. Oke. Nah, di sini berarti seharusnya di tengah-tengah ya. Nah, di login screen itu bukan cross tapi main axis atau apa satu lagi ya, saya lupa ya.
Eh, main aksis. Kalau main aksis itu ke itu ya, apa namanya, yang lebih vertikal. Cross axis sebenarnya sih benar ya, cross axis itu adalah cross axis alignment center. Tapi ini nggak ngaruh nih. Kalau saya ganti main axis, dia di bawah. Ya. Main axis alignment center. Main axis alignment center. Nah, ini di sini ya teman-teman, kalau main axis. Tapi kalau yang ke kanan itu seharusnya cross, benar yang tadi. Yang cross alignment center. Nah, cuman dia kenapa nggak ke tengah nih, nggak paham ya. Coba kita nanti dah biarkan dulu ya. Kalau mau berarti mungkin ininya ditaruh di center kali ya. Main axis alignment center, cross axis alignment center. Ya. Oke, udah ya. Apa dulu. Setelah itu kita selanjutnya apa? Nah, ini size box itu dia hanya kasih space aja di antaranya ya. Size box itu. Jadi setelah dia logo app, kita buat size box ya. Nah, terus height-nya. Jadi kalau untuk memisahkan kita settingnya adalah height-nya ya. Tapi kalau ke samping width-nya berarti kan. Tadi berapa? 24 ya. Coba. Ini koma. Ya, segini ya, 24. Ketinggian tidak. Ini 32 bahkan ya. Oke. Kita ikutin 32. Nah, height-nya 32. Oke. Setelah itu baru apa? Ada kata-kata yang ini ya. Nah, ini saya copyin aja supaya lebih cepat. Nah, sama ini ya. Nanti kita buat yang bawahnya. Wow, ini kan biasa aja. Oke, saya copyin ke sini, Ctrl V. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Ctrl S. Oke. Ini kan center apa enggak sih ini? Ini center ya? Enggak center ini. Enggak center. Ini center. Oke, Bapak ya. Oke, mungkin teman-teman pakai itu center enggak di browser? Nanti kita lihat di browser sama perbedaannya ya. Ini karena nih kalau saya lihat ini enggak center dia. Oh, ya, enggak bergerak. Oke, welcome back. Please login to continue. Kita selesai sampai sini. Berikutnya kita akan buat sebuah komponen email field. Nah ya, email field. Jadi kita buat widget lagi ya. Email field yang ini dia returnnya adalah text field. Di sini adalah status widget ya. Jadi ada dua email field namanya. Oke. Kita kembali ke VS Code-nya. Dan kita buat sebuah file di dalam widget ini ya, namanya adalah email field ya. New file email field dot data. Oke.
that. Stateless widget jadi ST, stateless widget, langsung diketik ya, email field. Nah, gitu ya. Oke. Field returnnya adalah sebuah apa tadi? Text field ya. Sebuah text field. Nah, ini saya akan copyin supaya lebih cepat teman-teman. Sampai sini ya, Ctrl C. Saya akan coba supaya lebih cepat aja. Oke, kita rapihkan. Text field, dia punya decoration input, punya label tag, border, ya. Ini adalah ini. Oh, si label tag bagian dari input decoration. Nah, gini ya. Oke, apa yang errornya? Return ini oh, satu lagi yang text fieldnya, yang ini punyanya si input decoration, yang satunya lagi adalah punyanya si text field. Nah, gitu ya. Ini label tag, email address, kayak gitu. Nanti sebenarnya si label tagnya bisa kita jadi input kan teman-teman ya, jangan dimasukkan gini, nggak apa-apa untuk sementara ya. Jadi kalau kita mau bikin contohnya nama alamat kan nggak harus satu-satu ya, agak bingung juga ya kalau dimasukin satu-satu. Oke, ini namanya adalah field ya, email field, dan kita akan masukkan ke dalam login screen kita di bawah tag loginnya. Oke, tinggal panggil aja email field yang ini, dah ya. Coba kita lihat hasilnya. Kita simpan, Ctrl S. Oke, sudah kelihatan sini email address-nya ya. Oke. Email address, terus apa lagi? Ya, kita lihat lagi komponen berikutnya, yaitu adalah setelah email field itu adalah ada size box dulu ya. Ini 16 ya. Terus passport field yang keduanya. Oke. Jadi kita buat passport field dulu ya, widgetnya. Oke. Kembali ke sini, kita buat di widgetnya adalah password field dot. Oke. Ini juga sama, stateless widget ya. Kita buat password field ya. Isinya adalah sebuah sama sebenarnya adalah teks ya, cuma dikasih obscure-nya kasih true ya. Lihat di sini password field-nya ini ya sama ya, outline border label password juga sama ya, cuman tambahin adalah di obscure to di bagian text field-nya ya. Cek copyin yang tadi aja ya, yang punyanya si field yang ini. Saya akan returnnya kontrol sampai sini, kontrol C, copyin ke password field yang ini. Oke, returnnya ada 2 kali. Oke, ini decoration, tambahin obscure-nya dikasih true. Ininya kasih password. Nah, sudah. Oke, kita simpan dan kita panggil di bagian screen.dat. Di sini kita kasih
space-nya dulu. Space-nya itu tadi beda ya, yaitu adalah setengahnya 16 berarti ya, jangan terlalu lebar. Kalau ini kan 32 nih, 32 ya. Nah ke sini ke bawahnya ya kita kasih setengahnya lah, jangan terlalu jauh itu ya, 32. Oke, baru kita panggil password field. Nah ini dia. Oke, kita coba simpan. Set. Nah, oke, dapat ya mulai itu. Oke, password field. Oke, berikutnya apa? Berikutnya coba kita lihat. Berikutnya kita buat adalah login button sama register. Oke, ada login sama register tag. Login button. Oke, kita buat di sini di bagian widget, new login button dot. Oke, ini sama stateless widget juga. Kita buat button login button ya, gitu ya. Oke, login button. Nah, kita lihat di bagian login buttonnya seperti apa. Oke, pakai elevated button saya akan copy paste saja pakai size box ya. Size box di dalamnya shieldnya adalah elevated button. Oke, saya copyin kemana, ke sini segini ya. Ya, segini. Kalau sama return segini. Ctrl C supaya lebih cepat ya waktunya, soalnya udah mepet banget. Saya akan Ctrl V. Oke, kita rapihin si size box. Lebarnya adalah pakai semua double infinity ya. Di dalam size box shieldsnya elevated button, on press-nya asal diklik aja, tidak ada action. Ini ada handle-nya di sini. Saya hapus, mungkin akan lebih simpel diginikan. Oke. Terus shield-nya dari si elevated button ya. Itu adalah login. Ini punyanya si elevated button. Size box itu adalah yang ini. Oke, sip. Ini kenapa krewel-krewel pakai konstanta biasanya dia. Nah, sip. Udah selesai. Tinggal kita panggil di login screen ya. Ini password field, koma, kita pakai size box agak jauh juga. 32. Terus kita lihat hasilnya dan kita panggil di sini adalah si apa tadi? Login button. Nah, ini login buttonnya ada. Coba kita simpan. Ctrl S. Sip, ada login kayak gini ya. Boleh lihat teman-teman sini. Nah, ada warnanya, boleh nanti kita rubah belakangan lah kalau berubah-ubah ya. Yang penting muncul dulu bagaimana konsep pembuatannya ya. Oke. Jadi dipisah-pisah ya. Jadi codingannya enggak banyak, segini aja ya. Kalau digabung wah sampai berapa baris ya. Oke, terakhir kita bikin apanya lagi di sini. Size box sama register tag. Register tag itu don't have an account ya, sama register tag. Oke, register tagnya. Oke, sip. Kita akan kembali. Kita kembali ke widget di sini. Kita buat file adalah apa tadi ya, lupa saya. Register tag ya. Register tag dot. Oke, biasa stateless widget kita buat di sini register
text. Oke. Register text. Kita coba copy paste saja dulu biar cepat. Ini pakai row. Pakai row ke samping berarti. Kita lihat. Nanti kalau dia nggak benar ya kita perbaiki aja ya. Dia pakai baris berarti kan ke samping ya. Berarti nanti antara kata-kata don't have an account itu sama si buttonnya sampingan seharusnya karena pakai row di sini ya. Kita lihat aja nanti. Ini returnnya sampai sini berarti ya, saya copy dulu. Sampai sini ya, Ctrl C. Oke. Terus saya akan gantiin yang return ini. Ctrl P. Oke, kita rapihin. Main akses alignment, children-nya adalah yang teks dulu. Kita kasih konstanta. Terus kita punya gesture detector ya. Itu sebuah tag yang bisa kita tap gitu ya. Ada on tap-nya dia. On tap-nya sementara belum ngapa-ngapain ya. Kosong dulu. Saya kasih gini supaya lebih simpel. On tap. Nah, si gesture juga punya shield ya. Konstanta tag register. Oke. Ini punyanya si gesture detector. Terus sudah ya. Ini adalah punyanya si children. Ini row. Oke. Coba sini gitu ya. Oke, sip. Baru saya akan taruh di sini. Login button. Kita kasih space-nya. Setelah login button itu 32 kali ya. Lebih bawah. Setelah itu baru kita panggil register tag. Register tag ini. Dah. Coba kita lihat hasilnya. Kita simpan. Ctrl S. Ini kayak gini overflow teman-teman. Nah, ini. Sementara saya buat panjangin dulu ya. Nanti ada bagaimana nganin overflow-nya ya. Ini overflow error. Nah benar ya, dia pakai row, makanya dia di samping registernya ya. Itu kita bisa tap di sini untuk ke halaman berikutnya. Jadi kalau yang didesainnya dia pakai kolom justru ya. Nggak apa-apa ya. Ya di sini ya pakai kolom, dia nggak pakai row. Terserah teman-teman maunya sukanya seperti apa, seperti ini apa di bawah ya. Kalau registernya pengen di bawah ya gunakan di kolom berarti kan. Ininya di login apa namanya tadi, Ctrl P, di register teksnya isinya ganti adalah kolom ya, bukan row ya. Nah gitu. Oh lumayan ya teman-teman, udah jadi. Hanya kalau terlatih sebenarnya cepat teman-teman. Kalau terlatih ya, hanya dibiasakan saja karena nggak terlalu banyak kita ngetik sebenarnya ya, cuma 3 klik aja dan bisa sebenarnya ya. Kita cakep kan kayak gini, lumayan lah. Nggak cukup tinggal nanganin login sama register tag ya. Kita belum bikin namanya adalah untuk navigasi antar page ya, belum. Insya Allah minggu depan kita akan belajar navigation tag. Oke, saya akan coba amankan dulu codingannya. Gimana cara ngamaninnya? Taruh di GitHub agak sulit ya. Maunya apa? Di zip aja. Zip aja ya. Saya zip taruh di grup ya. Boleh Pak, boleh. Oke. Zip di home. Teman-teman, ini pun saya belum pernah coba. Saya kasih perintah di ChatGPT, dia bisa buat dari desain sampai dengan codingannya. Tapi ya kita harus nggak harus percaya 100% ya. Ada beberapa yang miss tadi kan kayak tadi itu. Jadi harus paham juga ya, walaupun kita ngasih
ke ChatGPT perintahnya. Oke. Sebenarnya kalau dikompres di zip itu dia lumayan besar filenya, tapi kalau kita pakai GitHub langsung dia nggak mengupload file-file yang tidak perlu. Oh, lumayan besar 89 teman-teman. Coba aja ya, bisa nggak ya? Gimana kalau libnya saja ya? Nggak usah semuanya ya? Benar nggak? Yang saya Iya Pak, boleh Pak, gitu aja Pak. coba aja deh 8 cukup gak ya? Biasa juga kalau file dia nggak zip bisa nggak ya? Dep mana Dep? Mobile. Ini udah hampir 90 teman-teman. Wih, 78 10. Oke, kayak terlalu berat banget ya. Oke, kalau terlalu berat, saya udah tambahin lagi satunya. Di slashing UI lib gimana tadi ya? Lupa saya. Kayak di atasnya deh. Oh, di sini. Ah, ini cuman 3 kilo ini. Ini kayaknya nih. Boleh yang ini atau yang ini yang full ya. Ini full. Full version. Refresh full. Astagfirullahaladzim. No. Aduh, ini kucing. Aduh. Folder lib. Oke, sip. Oke, saya pikir sudah. Kita lihat dulu. Isinya. Oke, waktunya tinggal 3 menit. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan mau mencoba ya. Dan boleh sebenarnya banyak banget yang harus kita rubah-rubah ya. Kayak seperti bordernya bisa kita buat radius itu belum gitu ya. Lebih bagusnya kayak radius itu bisa sebenarnya. Cuman kita nggak punya waktunya. Ya. Tapi boleh teman-teman lakukan sendiri ya. Sebagus mungkin. Ada yang tanyain dulu, silakan. Sebelum kita akhiri. Oke. Video conference 29. Oke. Ada 2 orang pas, yang tidak masuk 2 orang. Cuman ini yang belum UTS saya nggak tahu tuh ya. Seperti apa. Apa saya baru masuk Pak. Ya, oke. Baik teman-teman, untuk sesi malam ini sampai di sini. Silakan di
pelajari materi dan praktekkan apa yang telah saya sampaikan barusan. Terima kasih yang sudah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.